Shalom Jemaat GB Citra Family. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama lagi di dalam ibadah online. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mau bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Ya Bapa kami yang baik, kami sungguh berterima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang kuat. Kami percaya itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, apapun pergumulan kami, apapun yang menjadi permasalahan kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab setiap doa kami Tuhan. Tuhan yang akan melegakan setiap kami yang berbeban berat. Bahkan Tuhan yang akan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau bersuka cita lebih lagi, kiranya Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita mau katakan, amin. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kita mau bersama memuji Tuhan. Bersama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Inilah pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan, boleh saya persilahkan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Mari saat ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau memberi penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Inilah seruan hati kami Tuhan, bahwa kami terlalu yakin dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan, dan juga sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita mau katakan kembali. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah kekuatanku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Yeay. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kau telah disenangkan lewat puji-pujian kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya jangan lewatkan Tuhan firman ini begitu saja. Tapi kiranya Engkau tanam firman ini agar firman ini boleh berbuah dan buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya percaya saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian berada di rumah. Baik, dalam keadaan seperti ini
seharusnya kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus tetap bersyukur. Karena walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tahu kita masih dalam keadaan sehat, itu karena anugerah Tuhan. Ada sebuah catatan tentang biaya yang diperlukan seseorang bila dia berada di dalam rumah sakit, oksigen yang diperlukan seharga 1 liter oksigen seharga 25.000 dan nitrogen seharga 10.000 rupiah. Dan selama 1 hari dikatakan seseorang itu menghirup oksigen sebanyak kurang lebih hampir 3.000 liter dan nitrogen kurang lebih hampir 12.000 liter. Kalau kita hitung dan kita kalikan di dalam jumlah yang harga rupiah tadi, itu akan mendapatkan sebulan kurang lebih 5,5 miliar. Dan hal ini kalau Tuhan mau hitung-hitungan dan kita, itu berarti setiap kita untuk bernapas saja kita perlukan sebulan itu perlu membayar 5,5 miliar rupiah. Dan puji Tuhan, kita tahu Tuhan kita baik dan sangat amat baik dan selamanya tetap baik, bahwa kita tidak perlu membayar harga itu. Baik, mari kita mulai ibadah. Kita masukin tema yang sudah diberikan kepada gereja kita, yaitu tema bulan Mei ini adalah bertumbuh dan dewasa. Mari kita lihat, bertumbuh artinya sedang berkembang menuju kedewasaan. Bertumbuh adalah tanda atau keadaan yang menunjukkan adanya suatu kehidupan. Ayat yang mendukung tema kita bulan ini adalah di 1 Korintus 13 ayat 11. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan kanak-kanak itu. Mengapa Rasul Paulus menuliskan hal demikian kepada jemaat di Korintus? Kalau kita selidiki kitab 1 Korintus ini, ternyata Rasul Paulus menemukan bahwa jemaat di Korintus masih belum dewasa secara rohani atau masih bayi rohani. Hal ini bisa kita temukan di 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Mari kita buka sama-sama, kita baca 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2 dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Dari ayat yang pertama di atas kita bisa menemukan standar yang Rasul Paulus katakan untuk seseorang mengenai kedewasaan rohaninya adalah melalui karakter hidupnya. Dan kata lain, orang yang belum dewasa rohani atau masih bayi rohani adalah orang yang hidupnya atau karakternya masih duniawi. 12 tahun yang lalu, Vian, anak saya yang kedua, itu lahir, dan setelah lahir selama hampir 2 tahun, saya dan istri saya Larissa tentunya harus bangun tengah malam, karena kalau bukan karena bikin susu, menyiapkan susu atau mengganti popok karena akibat kencingnya itu, dia akan nangis kalau kita tidak melakukan hal itu. Jadi hampir tiap malam kami melakukan hal itu. Dan saya percaya hal ini juga dialami oleh banyak orang tua
di dunia ini. Dan hal ini seandainya sama juga dengan kehidupan kerohanian kita. Seandainya kita masih dalam keadaan bayi rohani, kita pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada adalah kita menjadi beban buat orang lain. Tentunya dalam proses kerohanian kita, setiap orang mengalami yang namanya masa-masa menjadi bayi rohani. Tapi tentunya Tuhan juga tidak mengharapkan untuk selamanya kita menjadi bayi rohani. Karena kalau seandainya seseorang yang sudah seharusnya menjadi dewasa, tapi tetap menjadi bayi rohani di dalam gereja, maka saya pastikan orang itu akan menjadi suatu masalah di dalam gereja tersebut. Orang itu pasti akan menjadi beban, bukan menjadi berkat buat orang yang di gereja. Oleh karena itu, dalam pertumbuhan rohani itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita di dalam gereja. Ciri-ciri bayi rohani ada banyak sekali, bisa kita temukan juga tentang sifat duniawi atau sifat kedagingan. Bisa ditemukan di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di situ dikatakan ciri-ciri bayi rohani itu biasanya tidak taat. Mereka tidak setia, tidak bisa diatur, tidak bisa menerima perbedaan, suka mengeluh, suka mengkritik, sombong, mudah tersinggung, dan banyak lagi yang lain. Jadi mari kita melihat apa yang menurut Rasul Paulus yang membuat jemaat Korintus dinyatakan belum dewasa rohani. Mari kita lihat ada 4 hal, sebenarnya lebih dari 4 hal, tapi saya akan bagikan tentang 4 hal saja pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah perselisihan dan perpecahan. Mari kita buka di 1 Korintus 1 ayat 10 dan 12. Dikatakan, tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu sehati sepikir. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Waktu itu jemaat Korintus masing-masing membuat kelompok-kelompok sendiri sesuai dengan kehendak mereka. Jadi mereka memilih pemimpin berdasarkan suasana hati atau kesenangan mereka masing-masing. Jadi ada yang berkata, pemimpin A, saya menyukai pemimpin A karena dia baik kepada saya tidak menyukai pemimpin B karena orangnya cuek dan sebagainya. Sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam gereja kita atau di dalam gereja dimanapun berada. Tapi kenyataannya hal ini sering terjadi di mana-mana. Dikatakan bahwa mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ternyata jemaat-jemaat seperti yang jemaat terjadi di jemaat Korintus adalah jemaat yang belum dewasa. Karena mereka tidak mengikuti firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, di Ibrani 13 ayat 17, dikatakan, mari kita baca sama-sama. Dikatakan Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Maka jemaat harus sadar kalau pemimpin di gereja itu punya tanggung jawab yang besar. Jadi mereka perlu didukung kita sebagai yang dipimpin. Ya, saya sering katakan kepada anak saya, Vensia dan Vian juga,
Kalau kalian ingin membantu papa mama saat ini, kalian lakukan saja tugas kalian dengan baik dan benar. Yaitu tugas kalian saat ini belajar dan baik dan benar. Ya, tidak perlu dalam arti kata membantu untuk mencari uang atau apapun. Itu sudah sangat membantu. Ya, contoh juga mungkin di dalam suatu pertemuan, kalau seandainya ada seorang atau anak-anak kecil, kalau dia ingin membantu kita, dia cuma cukup duduk diam. Jadi dia tidak perlu melakukan apa-apa, itu sudah membantu. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita ketahui. Jadi mari kita jemaat Tuhan yang dikasihi, hormati, taati, dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Sebab Tuhan yang telah menunjuk mereka untuk memimpin kita. Sehingga tidak ada perbantahan, jadi tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan di antara jemaat Tuhan. Untuk pemimpin, pengerja, dan jemaat tentunya harus saling menghormati, menghargai satu dan yang lain. Jangan merasa ada yang lebih kaya, jangan merasa ada yang lebih tua atau udah lebih lama berjemaat di gereja, sehingga boleh dengan sesuka hati melakukan apapun. Hal-hal ini kalau ada masih terjadi di dalam gereja kita, itu artinya orang itu belum dewasa rohani, maka harus bertobat. Di dalam juga kalau ada masalah apapun di dalam terhadap seseorang, kita melihat itu adalah salah, hendaknya mari kita datangin orang itu, sampaikan kepada orang itu. Bukannya kita malah memberitahu kepada orang lain, sehingga membuat masalah ini menjadi semakin membesar. Baik, kemudian di Roma 12 ayat 9 dan 10 katakan, mari kita baca sama-sama Roma 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Firman Tuhan katakan kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi dan juga harus saling mengasihi. Jadi jangan ada kepura-puraan. Kalau di depan kita baik sama orang itu, tapi di belakang kita juga harus tetap sama seperti di depan kita tetap baik. Jadi firman Tuhan katakan jangan ada pura-pura di dalam kasih itu. Hal ini tentu bukan saja berlaku di gereja, tentu juga berlaku dimanapun, terutama di dalam keluarga. Ya, di dalam keluarga seorang ayah adalah pemimpin. Ya, tentunya sebagai istri dan anak-anak kita harus menghargai, menghormati, dan tunduk. Ya, kalau hal ini semua kita kerjakan atau kita taati firman Tuhan, maka saya percaya di gereja, di keluarga, bahkan di tempat kerja kita tidak ada terjadi perselisihan atau bahkan sampai perpecahan. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh jemaat di Korintus yaitu iri hati. Kita bisa baca di 1 Korintus 3 ayat 3. Dikatakan 1 Korintus 3 ayat 3, mari kita baca sama-sama. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kita tahu karena dosa iri hati, Kain membunuh Habel. Ya, kita tahu cerita itu di Kejadian 4, bisa kita baca bahwa di saat mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ternyata persembahan Habel lah yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Kain menjadi iri hati dan panas hati. Dan pada akhirnya kita tahu kisah itu, Kain membunuh Habel karena iri hati itu. Demikian juga tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak bungsu dari Yakub. Dan Yakub
begitu mengasihi Yusuf dan sehingga saudara-saudaranya menjadi iri hati. Dan hal itulah juga yang membuat saudara-saudaranya akhirnya berencana pertama akan membinasakan atau membunuh dia. Tapi oleh saran saudara-saudara yang lain, maka mereka menjual Yusuf kepada pedagang yang lewat saat itu, sehingga kita tahu Yusuf mengalami banyak hal karena iri hati dari saudara-saudaranya. Tapi kita percaya Tuhan itu baik. Apapun yang direncanakan manusia mungkin jahat, tapi kalau kita bersama dan Tuhan akan mengubah yang jahat itu menjadi yang baik. Kemudian hal yang ketiga yaitu tentang iri hati adalah Saul yang ingin membunuh Daud. Kita tahu juga kisah ini di mana Saul waktu pulang berperang, mereka disambut oleh rakyat-rakyatnya. Rakyat berteriak bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud beraksa-raksa. Jadi hal itu yang membuat Daud menjadi iri hati. Dan iri hati ini adalah hal yang sangat keji di hadapan Tuhan, karena kalau kita menaruh iri hati kepada seseorang, maka seperti kisah-kisah di atas tadi, itu akan membuat kita menjadi gelap mata, bahkan bisa sampai membunuh orang. Di Yakobus 3 ayat 16 katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, kita lihat kalau dimanapun, mungkin di rumah juga, ya di keluarga besar, atau bahkan di gereja, atau di kantor, terutama di kantor sering terjadi hal ini. Iri hati satu dengan yang lain, dengki, ingin mengambil hati pemimpinnya atau apapun lah itu. Dan kalau ada iri hati, Alkitab jelas katakan di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati adalah dosa yang sangat-sangat keji di hadapan Tuhan. Jadi saya harapkan jemaat Tuhan yang dikasihi, tentu tidak ada atau tidak boleh kita punya perasaan iri terhadap siapapun, karena itu sangat-sangat keji di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah menghakimi. Di 1 Korintus 4 ayat 5 kita bisa baca, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, orang yang suka menghakimi adalah orang yang selalu merasa dirinya lebih benar, lebih baik dari orang lain, padahal hal itu belum tentu benar. Sebuah kapal pesiar mengalami kecelakaan di laut dan akan segera tenggelam. Sepasang suami istri, kemudian beserta seorang anak, mereka bergegas untuk mencari sekoci untuk menyelamatkan diri. Tapi ternyata hanya ada dua tempat untuk yang tersisa di sekoci itu. Dan akhirnya sang suami menggendong anaknya langsung melompat ke laut dan mendapati sekoci itu. Dan pada saat itu istrinya berteriak-teriak. Nah, ini adalah kisah yang diceritakan seorang ibu guru di dalam kelas. Kemudian ibu guru itu bertanya kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, apa yang kira-kira menurut kalian, apa yang diteriakin ibu itu kepada suaminya? Sebagian murid mengatakan kalau dia berkata, aku benci kamu, kamu egois, kamu nggak tahu malu dan sebagainya. Kemudian kapal itu benar-benar tenggelam dan sang suami membawa pulang anak mereka sendirian. Kemudian bertahun-tahun kemudian, setelah sang suami meninggal, anak itu menemukan buku harian ayahnya. Di sana dia menemukan kenyataan bahwa saat orang tuanya naik kapal pesiar itu, mereka sudah mengetahui ternyata sang ibu menderita penyakit kronis dan akan segera meninggal.
Karena itu di saat darurat itu ayahnya memutuskan mengambil satu-satu kesempatan untuk bertahan hidup dan membiarkan dan sehingga anaknya dan suaminya boleh diselamatkan. Dan ternyata hal yang diteriakkan istrinya kepada mereka pada saat itu adalah jaga baik-baik anak kita. Jadi seringkali kalau kita mendengar cerita itu sebelum sampai selesai, pasti kita mempunyai pikiran seperti murid-murid yang berkata bahwa mereka akan mengatakan, si istri akan mengatakan, aku benci kamu, kamu egois dan macam-macam. Jadi mari kita jangan terlalu cepat menghakimi orang, jangan terlalu cepat, bahkan kita tidak boleh menghakimi orang. Karena penghakiman dikatakan di Alkitab adalah milik Tuhan. Jadi sebagai manusia, kita tidak berhak menghakimi siapapun. Di masa pandemi saat ini banyak orang membagikan makanan, kita tahu mereka membagikan sambil mendokumentasikan. Dan saya percaya mereka punya tujuan untuk mendokumentasikan itu. Belum tentu mereka itu mau pamer atau mau menerima pujian dari orang lain dengan mendokumentasikan kejadian atau perbuatan baik mereka. Mungkin saja mereka memang harus bertanggung jawab kepada orang lain yang sudah membantu menyumbang juga. Itu salah satu alasan mereka bisa mendokumentasikan kegiatan itu, atau juga mungkin saja mereka sengaja mendokumentasikan perbuatan itu sehingga memotivasi orang lain untuk boleh mengikuti perbuatan baik itu. Ya, karena di dalam Matius 5 ayat 16 katakan, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kemudian yang terakhir adalah sombong. Ya, kita lihat hal terakhir yang terjadi pada jemaat Korintus adalah sombong. Di 1 Korintus 4 ayat 6, mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 4 ayat 6 katakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apalah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi jangan pernah kita merasa menjadi orang yang berjasa, paling berjasa, yang pintar, yang benar, yang hebat, yang terpandang, yang penting di dalam gereja. Karena hal ini akan membuat kita menjadi sombong. Ya. Ada rombongan wisatawan yang menumpang bus pariwisata yang menghantar mereka keliling kota Jakarta. Ketika melewati katedral, pemandu wisata menceritakan bahwa dibutuhkan bertahun-tahun untuk membangun gereja tersebut dan merupakan salah satu bangunan bersejarah di Jakarta. Seorang pemuda yang duduk di bangku belakang mengatakan, di negara kami juga membangun bangunan yang sama, tapi tidak memerlukan waktu yang lama, cukup hanya dengan waktu 6 bulan. Kemudian perjalanan berikutnya melewati Istana Merdeka. Kembali sang pemandu wisata menjelaskan bahwa Istana Merdeka mempunyai luas tanah sekitar 2.400 meter persegi. Pemuda tadi langsung menjawab, di negara kami bangunan seperti itu mempunyai tanah yang jauh lebih luas. Akhirnya wisata diakhiri di Tugu Monas. Tapi kali ini si pemandu wisata diam saja sampai si pemuda tersebut menegur dan bertanya, tiang yang tinggi ini sambil menunjuk ke Tugu Monas, kapan dibangunnya? Dengan tenang sang pemandu wisata menjawab, wah, saya juga tidak tahu. Semalam saya lewat di sini tiang tersebut belum ada. Jadi janganlah kita sombong atau menyombongkan diri, karena dikatakan kalau kita menyombongkan diri, pada suatu saat kita akan dipermalukan. Jadi bukan kebetulan seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 ini. Saya percaya Tuhan izinkan hal ini terjadi karena tentunya punya tujuan-tujuan yang baik buat setiap kita.
Salah satu tujuan adalah menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang sangat-sangat lemah, yang tidak bisa berdaya, bahkan terhadap virus yang tidak kelihatan secara kasat mata saja kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mari setiap kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk banyak waktu di rumah, bukan kita malah menjadi malas atau malah menjadi tawar hati, tapi sebaliknya kita harus lebih giat lagi di dalam bersekutu dengan Tuhan, yaitu melalui doa kita, pujian kita, dan bahkan merenungkan firman Tuhan. Dikatakan kita perbanyak lagi hal-hal rohani ini, karena inilah kesempatan dan tujuan Tuhan, sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan itu boleh digenapi dalam hidup kita pada saat-saat ini. Oleh karena itu, pertumbuhan rohani seseorang itu adalah hal yang sangat penting. Karena kita tahu seseorang tidak mungkin menikahi orang yang masih kecil atau anak muda. Karena mempelai Kristus adalah orang-orang yang harus dewasa rohani. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 kami boleh beribadah secara online. Kami percaya ini bukan kebetulan, kami tahu semua ini seizin seturut kehendak Tuhan. Dan kami tahu banyak hal yang Tuhan sedang ajarkan kami melalui pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang sedang kami, Tuhan lihatkan kepada setiap kami, sehingga kami boleh semakin percaya kepada Tuhan, kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kerohanian kami bukan menjadi rohani bayi, tapi kami bertumbuh menjadi rohani dewasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan kemurahan-Mu buat setiap kami, sehingga apa yang terjadi buat setiap kami itu selalu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima berkat daripada Engkau sendiri, mari angkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, yang datangnya daripada Allah Bapa, yaitu Putranya Tuhan Yesus Kristus, dengan perantara Roh Kudus, melindungi, menyertai, menuntun kita mulai saat ini, sehingga kita semua dalam keadaan sehat, dalam damai sejahtera, dan terus berdoa. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Atas nama Jemaat GBI Citra Family, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Pembantu Indra Hardi. Kiranya Tuhan yang memakai Bapak dan memberkati Bapak lebih lagi. Ibadah minggu depan masih akan diadakan secara online. Ibadah ini dapat Anda akses di channel YouTube GBI Citra Family. Untuk memudahkan jemaat dalam memberikan persembahan, khususnya untuk jemaat GBI Citra 1, kami telah menyediakan QR Code yang dapat Anda scan di handphone Anda. Demikian ibadah hari ini, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.